Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Waspada pencurian sepeda motor di Kota Palembang. Aksi pencurian sepeda motor sering terjadi begitu cepat, kurang dari 10 menit. Kelangkaan bahan bakar minyak bersubsidi masih terjadi di Kabupaten Pali. Kondisi ini memicu antrian panjang kendaraan di setiap SPBU yang ada. Siswa SMA Negeri 1 Talang Ubi, Kabupaten Pali belajar di dalam tenda, menyusul terjadinya suara dentuman keras yang misterius di ruang kelas. Waspadalah dimanapun Anda memarkir kendaraan. Makin marak pencurian sepeda motor di sebuah rumah indekos di Kota Palembang. Pelaku pencurian dilakukan 2 orang pria pada waktu subuh dan dilakukan dengan sangat cepat. Aksi pencurian sepeda motor di rumah indekos kembali terjadi di kawasan Jalan Sungai Hahang, Ilir Barat 1, Kota Palembang. Pelaku dengan santai membawa kabur sepeda motor curian tersebut di saat kondisi sekitar sepi. Diduga pelaku orang yang sangat profesional karena aksi pencurian berlangsung singkat, kurang dari 1 menit. Dari rekaman kamera pengawas, tampak aksi pencurian sepeda motor ini diperkirakan dilakukan pada subuh dini hari. Pelaku berjumlah 2 orang, yang salah satunya berperan sebagai eksekutor. Sedangkan rekannya menunggu di atas sepeda motor sambil mengawasi lokasi sekitar. Korban sendiri baru menyadari sepeda motor telah hilang saat hendak pergi membeli makan siang. Balik modal itu istirahat tidur kan. Pas sekitaran kejadiannya motor hilang jam 5-an, jam 4.58 lah. Baru ketahuan sekitar jam 12 makan siang. Kelihatan motor nggak ada lagi gitu. Itu terekam CCTV ya? Terekam CCTV. Lihat dari CCTV itu pelakunya orang berapa tuh? Pelakunya orang 2. Yang satu nunggu di depan. Yang satunya eksekusi motor. motor dikunci ya posisi? Motor digembok cakram. Oh, digembok juga cakram. Kalau stand nggak bisa dikunci. Polisi menduga para pelaku merupakan kawanan spesialis pencuri sepeda motor yang kerap beraksi di wilayah Ilir Barat 1 Palembang. Akibat kejadian ini, korban menderita kerugian hingga 25 juta rupiah. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Siswa SMA Negeri 1 Talang Ubi, Kabupaten Pali belajar di dalam tenda, menyusul terjadinya suara dentuman keras yang misterius di ruang kelas. Wakil Bupati Kabupaten Pali bersama Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pali mengunjungi SMA Negeri 1 Talang Ubi pada Senin pagi. Kedatangan rombongan pejabat ini untuk memastikan kondisi gedung SMA Negeri 1 Talang Ubi yang dilaporkan terjadi suara dentuman misterius dari ruang kelas. Namun anehnya saat dilakukan pemeriksaan tidak ditemukan kerusakan apapun di sekolah tersebut. Untuk sementara para siswa dipindahkan ke beberapa ruang sekolah seperti ruangan lab, komputer, perpustakaan, dan musola sekolah. Namun sebagian lagi terpaksa belajar di dalam tenda bantuan pemerintah Kabupaten Pali. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan. Tanda atau ada letupan yang tidak tahu asal mulanya itu sekitar tanggal 20 bulan September kemarin. Makanya sejak itu juga kelas 4 ruangan itu kami kosongkan. Karena kami tidak mau istilahnya kesalahan di kita kan. Siapa tahu lagi belajar ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Makanya untuk sekarang kami mengambil alternatif itu 4 ruangan itu dipindahkan ke lab perpustakaan, lab komputer, kemudian musola. Satu lagi yang dari musola itu alhamdulillah kita bantuan dari kawan-kawan kita ini untuk tenda belajar. Karena pembelajaran aja ya terpaksa harus pakai tenda. Menurut saya ya kurang pada tempatnya prihatin. Untuk itu memang kita mencoba mencari bagaimana supaya ini bisa kita carikan solusi. Jadi sudah bilang sama Pak Kepala Sekolah, saya nanya, sudah pernah belum diajukan
kepada pihak provinsi. Sudah katanya. Sudah, saya melihat situasi begini ya, saya ingatkan kembali. Akhirnya dari sekolah mengajukan kembali ke provinsi untuk minta diperbaiki. Sejauh ini pihak sekolah belum dapat memastikan dari mana asal suara dentuman tersebut. Pihak sekolah baru akan memindahkan seluruh siswanya belajar di dalam ruang kelas setelah mendapat jaminan dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Pali. Biaya angkut panen sawi yang tinggi dikeluhkan sejumlah petani kelapa sawit di Kabupaten Pali. Kondisi ini berimbas terhadap pendapatan petani yang turun hingga 30%. Tanaman kelapa sawit di Desa Simpang Tais, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Pali telah memasuki masa panen. Sejumlah petani pun diselimuti rasa gembira. Bahkan buah sawit yang dihasilkan pun kini terbilang lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Namun di tengah kegembiraan petani justru mengeluh besarnya biaya transportasi pengiriman sawit ke tingkat pengepul. Sebab pasca kenaikan harga bahan bakar minyak subsidi, biaya angkut naik 2 kali lipat dari biasanya. Sekali pengiriman petani minimal mengeluarkan biaya angkut sebesar Rp1 juta, padahal sebelumnya hanya Rp500.000. Sangat pengaruh kalau seandainya ada perubahan untuk kenaikan BBM kan. Karena tidak sesuai biaya transport. Sekarang kan pengiriman ada yang jarak jauh dan ada yang jarak dekat kan. Berarti lebih susah kan? Pengaruhnya karena dampaknya yang sudah pasti kan ya. Bakal turun lagi lah sawit ini. Kan ini kalau minyak naik. Dari info pabrik yang sudah ada ini ada penurunan Rp50 dari 2 hari ini ya. Tingginya biaya angkut ini tidak dibarengi dengan naiknya harga buah tandan segar kelapa sawit di tingkat petani. Buah tandan segar saat ini masih relatif stabil, berada di kisaran harga Rp1.700 per kilogram. Akibatnya, pendapatan petani berkurang drastis hingga 30% lebih. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Pali. 100 tim mengikuti turnamen mini soccer yang digelar Kodam 2 Sriwijaya dalam rangka memperingati HUT TNI serta HUT Keuangan Angkatan Darat yang ke-77. Sebanyak 100 tim mengikuti mini soccer Kakudam Cup tahun 2022 dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-77 TNI dan Hari Ulang Tahun Keuangan Angkatan Darat di Kota Palembang. Seluruh pertandingan berlangsung di lapangan It's Time Mini Soccer Palembang. Setiap tim peserta menurunkan 7 pemain inti dan 3 pemain cadangan pada setiap pertandingan. Adapun pesertanya 34 tim dari institusi TNI dan 66 tim dari masyarakat umum. Tampil pada laga perdana, tim Rider melawan tim Taipo FC. Turnamen mini soccer ini dalam rangka memperingati HUT TNI maupun HUT Keuangan Angkatan Darat yang ke-77. Berapa peserta ini? Untuk pesertanya ada 100 tim, 34 dari tim TNI dan 66 dari kalangan masyarakat umum. Jadi untuk piala-pialanya ini apa yang dipersiapkan kemudian? Untuk pialanya sangat menarik. Untuk panitia menyiapkan total 20 juta untuk masing-masing ada juara 1 sampai juara 4, termasuk untuk juara keterampilan, best keeper dan best player maker. Ini ada trofi juga kemudian ya? Ada trofi. Dari panitia dibagikan trofi. Untuk juara pertama disiapkan panitia 10 juta. Mungkin dalam turnamen ini, Komandan, terlihat anggota kita ada yang berbakat untuk memain bola ini. Untuk kegiatan mini soccer kami harapkan ini berlanjut untuk ke depan, untuk pembinaan tim daripada mini soccer baik TNI maupun dari masyarakat umum bisa terbina melalui pembinaan-pembinaan yang diadakan oleh Pemda ataupun dari satuan-satuan TNI yang lain. Kami harapkan semuanya berpartisipasi untuk mencari bakat pemain mini soccer ataupun untuk bisa menampilkan prestasi di kancah internasional.
Gimana tanggapannya? Ya, alhamdulillah kan bikin prajurit apa ya lagi lebih bagus lagi. Ini bisa juga jadi silaturahmi juga ya. Kita sering latihan ya, Latihan alhamdulillah sering. Bisa lagi dengan beras juga. Kira yakin menang? Yakin menang turnamen ini? Insya Allah yakin sih. Persiapan apa yang kita lakukan sebelumnya? Persiapan latihan semangat, sempurna. Turnamen mini soccer ini digelar selama 5 hari dan berakhir pada 3 November 2022 mendatang. Pemenang turnamen ini selain mendapatkan trofi, panitia juga menyediakan hadiah menarik lainnya dengan nilai total sebesar 20 juta rupiah. Melalui turnamen ini diharapkan dapat mempererat tali silaturahmi TNI dengan masyarakat yang ada di Sumatera Selatan. Edi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Laporan tersebut mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Tabita Putri, berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.